Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IRC yang ada di rumah, apa kabar? Pasti luar biasa. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kalau kami boleh ibadah bersama kembali, ibadah online. Tuhan, kami mau berdoa bagi Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakilnya. Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hamba-Mu. Perlindungan Allah yang sempurna turun atas hamba-hamba-Mu dan beserta keluarganya. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami, Bapak Yongki Wijaya, dan wakilnya, Bapak Risa Solihin dan Pak Ari Nugroho. Tuhan, berikan juga kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan perlindungan Allah yang sempurna untuk hamba-hamba-Mu beserta keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai aparatur yang ada di daerah. Bapak, berikan kesatuan hati, kekompakan di masa pandemi ini. Biarlah belas kasihan Tuhan turun untuk menyelamatkan bangsa kami. Dan kami tolak segala kerusuhan, kekacauan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya COVID-19 sudah Engkau halau dalam nama Yesus.
Nah, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas jemaat-Mu. Pimpin jemaat-Mu setiap saat Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan perlindungan Allah yang sempurna turun atas jemaat senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah online ini berjalan dengan kehendak-Mu, berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hamba percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah Engkau bebaskan. Dan hamba juga percaya Tuhan, Engkau akan berikan jalan bagi mereka yang menemui jalan buntu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di jalan mungkin ya, yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya di ibadah online kita, gak berasa kita masuk mungkin bulan ketiga gitu ya. Kita ibadah online, tapi saya percaya di setiap rumah-rumah kita, di setiap dimanapun kita berada hari ini, waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Biar hari ini kita datang lagi kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, karena Dia selalu baik. Dia yang memelihara hidup kita, Dia penolong kita, Dia kekuatan kita. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami. Engkau kota benteng kami Tuhan. Dan kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan pernah membiarkan kaki kami goyah. Engkau penolong kami Tuhan, Engkau perisai kami, gunung batu kami, Allah yang kami percayai ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa.
luar biasa. Dan biar hati kami terus terpaut kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah El Shaddai buat kami. Dalam nama Yesus yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus, saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan kita Yesus Allah yang baik, amin. Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang luar biasa. Dan saya percaya Dia sanggup mengenapi setiap firman-Nya dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan, kalau bisa sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan karena Dia Allah El Shaddai dalam hidup kita. Dia Allah yang memenuhi keperluan kita. Haleluya. Tepuk tangan yuk, sama-sama yuk. Come on. Yang di rumah, yang sama keluarga pasti seru nih. Tepuk tangan sama-sama ya. Come on. Musik memuji menyembah Tuhan. El Shaddai.
menjaga hidup kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa silakan duduk kembali. Dan kita terus menyembah Tuhan, kita terus memuji Tuhan hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah El Shaddai buat kami. Itulah namamu yang tidak bisa dipungkiri ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat buat kami. Kami nyembah Engkau. Hanya kepadamu kami berlindung dan berharap dan percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau lagu dan
Allah Immanuel, Allah El Shaddai buat kami. Dan kami terus menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk Engkau tanami benih firman-Mu Tuhan. Buka hati kami buka telinga kami buka mata kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dan lebih daripada segalanya Tuhan mengasihi Anda dan saya. Saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja, dan saya begitu yakin kebaikan Tuhan selalu menyertai kita setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap jam, setiap musim, dan kita ada di musim normal yang baru. Dan hari ini saya akan berikan satu pewahyuan yang saya rasa itu saya terima sendiri dari Tuhan. Ketika di satu pagi ketika saya bangun, seperti biasanya melakukan ritual, dan saya pada sebuah titik, saya lihat handphone saya dan tiba-tiba ada masuk berita notifikasi daripada berita online mainstream yang saya terima pagi hari itu dengan judul yang menarik perhatian saya, yaitu adalah 5 konspirasi pandemi COVID-19 seluruh dunia. Jadi yang menarik perhatian saya yaitu adalah satu kata, yaitu adalah konspirasi. Nah, ketika saya buka notifikasi itu tertulis bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia hari ini itu adalah sebuah konspirasi jahat. Konspirasi yang menuju kepada dunia yang baru. Ada 5 konspirasi yang ditulis oleh penyimpul daripada berita online tersebut. Yang pertama yaitu adalah bahwa ini konspirasi tingkat tinggi daripada Cina, yang mana konspirasinya yaitu adalah ditemukannya awal daripada virus ini yaitu ada di sebuah laboratorium biologi yang sedemikian rupa bocor, dan ini katanya sebagai konspirasi Cina untuk menjadikan senjata biologis. Konspirasi yang kedua daripada pandemi COVID-19 ini yaitu adalah bahwa penyebaran ini melalui jaringan 5G. Maka di Inggris itu tower atau BTS daripada 5G tiba-tiba dirubuhkan dan dibakar. Yang ketiga, konspirasi daripada pandemi ini dikatakan bahwa ini adalah konspirasi daripada tentara Amerika, yang mana sebelum kejadian mereka ada latihan bersama di Cina dan mereka melakukan penyebaran virus ini. Yang keempat, ini cukup luar biasa menurut saya karena ada konspirasi bahwa COVID-19 virus ini dilepaskan oleh antariksa. Dan ini berkembang sedemikian rupa sehingga dunia mengalami pandemi COVID-19. Yang kelima yaitu adalah salah satu yang terkaya di dunia ini katanya melakukan konspirasi, diduga akan membuat yaitu adalah vaksin agar dunia disembuhkan. Dia dari suku tertentu, dari negara tertentu, dan dikatakan bahwa dia menginvestasikan miliaran US dollars untuk mendapatkan vaksin untuk dunia disembuhkan. Dan ini merupakan konspirasi. Nah, konspirasi ini kalau saya sebagai hamba Allah memperhatikan Alkitab, ini adalah konspirasi akhir zaman. Nah, setelah itu saya memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti biasanya agar saya jauh lebih tajam mengerti apa itu arti daripada konspirasi, dan saya dapatkan arti konspirasi adalah persekongkolan dari satu atau serangkaian peristiwa rahasia, satu dan peristiwa rahasia dan serangkaian sedemikian rupa, dan sering kali memperdaya direncanakan diam-diam,
direncanakan sangat masif oleh sekelompok rahasia. Nah, ternyata setelah saya memperhatikan apa yang terjadi dengan konspirasi jahat persekongkolan rahasia, masif rahasia, ternyata saya dapati dari Kejadian sampai kitab Wahyu yang namanya konspirasi dari zaman ke zaman bisa berubah, tapi spiritnya sama. Ini harus dimengerti. Spiritnya sama, secara spiritual sama, bentuknya bisa berbeda-beda. Dari zaman ke zaman bisa berubah-ubah, tetapi spiritnya tetap sama. Saya hampir 30 tahun Kristen dan saya memperhatikan dari apa yang saya terima seminar-seminar akhir zaman, ya bentuknya berubah-ubah. Dari barcode, dari WWW, dari computers, dari chip dengan berbagai macam chip. Tapi yang saya suka adalah potato chip. Yang saya suka adalah apalagi? Yaitu adalah fish and chip. Itu saya suka. Dan itu semua dugaan demi dugaan itu ada konspirasi jahat. Tetapi saya memperhatikan bahwa apapun bentuknya yang bisa berubah-ubah, tapi spiritnya sama. Yaitu dari mana spirit ini bisa kita deteksi agar jemaat Tuhan IRC menang. Siapapun yang mengikuti pelayanan gereja online ini menjadi peka dan menjadi sensitif dengan apa yang terjadi. Kita akan lihat Kejadian pasal yang ketiga. Bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Langsung saja ke ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, apa yang dikatakan ular? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka. Nah ini dia. Bentuk konspirasi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari era ke era, spiritnya tetap sama, yaitu adalah kamu menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Jadi spirit konspirasi iblis dari Kejadian sampai Wahyu itu sama. Saya tegaskan sebagai hamba Allah, saya pelajari, saya bongkar Alkitab, saya baca banyak referensi, saya juga beberapa kali mendengar seminar-seminar, saya sampai pada sebuah kesimpulan dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai berakhirnya dunia. Spiritnya, rohaniahnya, spiritualnya sama, yaitu adalah iblis menggunakan apapun, iblis menggunakan siapapun untuk menjadi seperti Allah. Dan menurut saya konsep iblis, pemikiran iblis secara spirit, konspirasi jahatnya, yang menggunakan apapun dan menggunakan siapapun, secara nyata dan secara terlihat, itu apa yang terjadi dengan Kejadian pasal yang ke-11. Kita akan eksposisi Kejadian pasal yang ke-11. Menurut saya sangat menarik sekali Kejadian 11. Sebelum kita baca Kejadian 11, izinkan saya minum dulu. Dan bagi saudara jemaat yang mau minum, Anda punya kesempatan untuk minum karena saya haus. Oke, kita lanjutkan Kejadian 11. Perhatikan Menara Babel. Anda harus mengerti Kejadian 11 adalah peristiwa setelah Bahtera. Saya harus tegaskan ini. Peristiwa setelah lockdown. Karena ketika itu Nuh dan orang-orang pilihan dan binatang-binatang pilihan lockdown. Sekian bulan untuk menghindari air bah. Jadi ini bisa dibilang orang-orang yang menang melawan pandemi. Menang melawan tulah. Menang melawan penderitaan. Ini adalah kejadian setelah Bahtera Nuh. Orang-orang pilih. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-1 demikian firman Tuhan.
Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Satu bahasa, satu bumi, satu logat, dan dikatakan adapun seluruh bumi. Dan Anda harus kenali kata seluruh bumi artinya adalah bumi pada zaman tersebut. Jadi bukan bumi pada zaman sekarang. Tapi zaman Kejadian pasal yang ke-11. Tentunya bumi ketika itu belum ada Amerika yang mana isinya orang Eropa. Tentunya belum ada orang Australia yang adalah orang-orang daripada Eropa yang menuju ke Australia. Jadi itu adalah bumi yang dikenal pada zaman itu. Jadi ketika Anda baca Alkitab, kalau tertulis seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh bangsa, harus dibaca bahwa itu adalah seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh bangsa pada zaman itu. Ketika Paulus menuliskan dunia, ketika Paulus menuliskan bumi, bangsa, itu berarti pada zaman itu. Saya lanjutkan ayat yang kedua. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, perhatikan, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan bentuk perlawanan, bentuk ketidaktaatan manusia jelas itu adalah ingin menjadi sama seperti Allah yang maha tinggi. Dan setan menggunakan popularitas, yaitu adalah mari kita mencari nama. Dan mereka ingin menjadi seperti Allah yang maha tinggi karena gedung itu, kota itu puncaknya sampai di langit. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kalimat reach to heaven. Itu sampai ke sorga. Alkitab bahasa Inggris berkata demikian. Jadi bentuk perlawanannya, konsepnya perhatikan dengan Kejadian pasal yang ketiga, itu similar, itu sama. Yaitu iblis menggunakan manusia untuk manusia menjadi sama seperti Tuhan. Begitupun juga iblis pada zaman Kejadian pasal yang ke-11 menggunakan manusia, menggunakan popularitas. Yaitu untuk menjadi sama seperti Allah yang maha tinggi. Sekarang popularitas menjadi sesuatu yang dikejar manusia. Ya, viewer, dikejar manusia, subscribe, dikejar manusia, followers, dikejar manusia sedemikian rupa. Saya tidak anti sosmed, saya tidak anti platform, saya tidak anti virtual, tetapi kita harus menangkap spirit ini. Spiritnya adalah menggunakan popularitas untuk menjadi sama seperti Allah yang maha tinggi. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berhasil? Ternyata berhasil. Sepertinya ada pembiaran. Sepertinya ada pendiaman daripada Tuhan. Ketika mereka merencanakan, Tuhan tidak gagalkan. Ketika mereka membangun, Tuhan tidak menggagalkan. Ketika sampai berdiri, Tuhan pun tidak menggagalkan. Kenapa? Karena ada pemikiran iblis yang adalah itu kodrat Tuhan dan dipakai oleh iblis. Dan Tuhan sangat menghormati, yaitu adalah kata satu. Karena ayatnya dengan jelas berkata ayat yang ke-6. Dan ia berfirman mereka ini satu bangsa. Mereka satu bahasa. Mereka satu logat, mereka satu bahasa, mereka satu bangsa. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dan semua kita tahu iblis menggunakan kodrat Tuhan. Konspirasi akhir zaman. Satu bahasa, satu bangsa, satu mata uang, satu agama, satu pemerintahan dunia. Polanya, spiritnya kembali berulang sampai hari ini. Mereka menggunakan satu,
yaitu adalah kesepakatan, yaitu adalah united, yaitu adalah unity. Dan sampai hari ini pola lama ini tetap dipakai setan karena polanya tidak berubah, spiritnya tidak berubah. Baru setelah itu ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Selamanya tidak ada satupun konspirasi iblis berhasil. Semua digagalkan Tuhan. Jemaat Tuhan tolong katakan amin. Walaupun ya benar kita harus melewati konspirasi demi konspirasi. Tetapi setiap konspirasi setan, konspirasi iblis yang menggunakan manusia yang tamak, menggunakan manusia yang sombong, menggunakan manusia yang ingin seperti Allah, selalu polanya sama. Digagalkan Tuhan. Dan puncak kegagalan daripada iblis, puncak daripada kegagalan konspirasi setan, yaitu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Katakan amin. Matius 27 ayat 41 dan 42. Perhatikan dengan baik. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata. Apa arti mengolok? Dalam bahasa Inggris menggunakan kata mocking. Saudaraku, kata mengolok itu ada unsur having fun. Mereka bersenang-senang. Sama seperti Kejadian pasal yang ke-11, mereka juga pasti sudah menikmati kota yang sampai ke ujung langit. Kenapa? Sepertinya ada pembiaran. Dan begitu pun juga dengan pada zaman Yesus, yang mana semua menurut saya yang melawan Yesus itulah antikris, termasuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata apa? Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Mereka olok-olok, mereka having fun. Sepertinya iblis merayakan keberhasilan konspirasinya yang pada akhirnya kita tahu selalu digagalkan Tuhan. Nah, perhatikan yang saya katakan. Kejadian pasal yang ke-3, setan menggunakan ular untuk mempengaruhi manusia untuk menjadi seperti Tuhan. Polanya seperti apa? Yang ke-1, Kejadian pasal yang ke-11, yaitu adalah menggunakan popularitas. Tetapi yang kedua, pada zaman Yesus tentunya yang membunuh Yesus adalah antikris. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka punya kekuasaan. Ketika Yesus datang sebagai raja, mereka berkata harus dibunuh, harus dikalahkan. Tapi semua kita mengerti, justru puncak kegagalan setan yaitu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Walaupun sepertinya ada kemenangan sementara, walaupun sepertinya ada perayaan sementara, mereka mengolok-ngolok, mocking. Dalam bahasa Alkitab ada unsur having fun. Mereka sukacita, termasuk Herodes, termasuk Pilatus, termasuk Pontius, semua orang yang ada pada zaman itu. Sepertinya mereka mengalami kemenangan. Tapi sebetulnya secara spirit, konspirasi setan apapun itu, oleh karena kematian Kristus, oleh karena kebangkitan Kristus, dikalahkan. Katakan amin. Nah, kita akan sampai pada Wahyu pasal yang ke-13. Antikris. Saya akan ulangi sebentar. Dengan jelas Alkitab mengurai dengan jelas apa yang terjadi dengan Kejadian pasal yang ke-3, Kejadian pasal yang ke-11, apa yang terjadi pada zaman Yesus. Dan sekarang kita sampai pada bagian Wahyu pasal yang ke-13, dan jelas Wahyu pasal yang ke-13 berbicara soal antikris. Kita akan lihat ayat demi ayat
dengan cermat. Karena bagaimanapun juga kita harus cermati ayat demi ayat. Dan ayat demi ayat dalam ilmu tafsir Alkitab. Dalam ilmu tafsir hermeneutik. Maaf saya nggak sekolah Alkitab. Tetapi saya juga pelajari otodidak Alkitab. Ternyata ketika kita membaca Alkitab kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu hurufiah. Literatur. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi simbol. Beberapa minggu yang lalu kita membahas Yehezkiel pasal yang ke-1. Di mana Yehezkiel melihat muka. Muka manusia di depan, muka singa di kanan. Muka di belakang muka Raja Wali. Di sebelah kiri muka lembu. Itu jelas simbol. Jelas simbol. Sayap yang saling menyentuh dan menutupi. Kita gak bisa baca secara hurufiah. Itu simbol. Kakinya itu adalah kaki lembu. Jelas simbol. Saya tidak akan ulangi khotbah saya beberapa minggu yang lalu mengenai the symbols of glory. Jadi Wahyu pasal yang ke-13 pun kita harus melihat secara hurufiah dan juga secara simbol. Saya sering kali dalam berkhotbah melihat satu sisi-sisi simbol yang sangat kaya dalam Alkitab dan tersembunyi. Dan yuk kita akan lihat Wahyu 13 ayat yang 8. Wahyu 13 ayat yang 8. Alkitab dengan jelas berkata dari ayat yang ke-1, binatang yang keluar dari dalam laut, jelas ini adalah antikris. Ayat yang ke-1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar atas dunia. Jelas ini berbicara soal antikris. Disimbolkan bahwa dia orang yang sangat berkuasa. Tapi tolong perhatikan ayat yang ketiga dengan cermat. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakannya itu sembuh. Perhatikan, sembuh. Ayat yang ke-3 berkata demikian. Dan seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Kalau kita alegoriskan simbol ini dengan pandemi COVID. Perhatikan, dia datang, dia sakit, dia menjadi lemah. Dan apa yang terjadi? Dia terluka tapi tiba-tiba bisa menyembuhkan. Dan ternyata di dalamnya ada kuasa. Dan dia hadir di tengah-tengah dunia. Saya secara ajaib sembuh. Dan di ayat yang keempat Alkitab berkata banyak orang yang percaya. Banyak orang yang menyembah dia. Nah tentu kita tahu Wahyu pasal yang ke-13 ini berbicara soal simbol. Yaitu 666. Dan tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita akan lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Antikris dan para pengikutnya yang spiritnya sama, ingin menjadi seperti Tuhan, seperti yang maha tinggi. Dia berkata, akulah Tuhan. Dengan satu dunia, satu bahasa, satu mata uang, satu pemerintahan. Dan simbol-simbolnya, tanda-tandanya sudah jelas. Dan perhatikan ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Jadi antikris datang, semua akan menyembahnya. Dan mereka akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi tersebut. Dan apa yang terjadi? Ayat di bawahnya ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua pengikutnya adalah yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi Anda dan saya
orang percaya, lahir baru, semua kita terangkat naik ke sorga. Tolong katakan amin. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, lahir baru, percaya kepada Kristus, tercatat dalam buku kehidupan, kita tidak akan menjadi penyembah daripada antikris tersebut. Tetapi semua kita terangkat, dan harus Anda ketahui yang namanya tanda bilangan manusia. Nanti kita akan sampai di ayat tersebut. 666 diberikan kepada siapa? Kepada pengikut antikris. Bukan chipnya dulu baru antikris datang. Harus dimengerti. Antikrisnya datang, setelah itu maka diberikan yang namanya chip. Jangan dibalik. Karena kita orang percaya hari ini belum terangkat. Apa yang terjadi? Saya memberanikan diri berkata, semua yang terjadi pada hari ini barulah dugaan. Barulah apa? Dugaan. Oh, diduga komputer. Ternyata semua orang pakai komputer. Diduga www. Oh, semua itu adalah bentuk daripada 6666. Oh, itu adalah barcode. Karena barcode itu adalah 6666. Oh, itu karena chip. Karena kita temukan di Swedia ada orang pakai chip di tangannya. Dia keluar masuk kantor. Di Amerika demikian pula. Bahkan 2015 yang lalu ada kabar di salah satu stasiun TV nasional bahwa dikatakan pabrik chipnya ada di Banten. Begitu. Tapi saya mau katakan kepada Anda, antikrisnya datang, baru tanda itu diberikan. Bukan tanda itu akan diberikan, baru setelah itu antikris datang. Saudaraku, Anda harus perhatikan apa yang saya katakan. Perhatikan ayat yang ke-11. Kita langsung loncat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba, ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Jadi perhatikan, sama seperti ayat yang ketiga, kembali perhatikan yang sudah ada pada kitab kehidupan sudah naik terangkat ke sorga. Baru dia akan menyatakan tanda-tanda yang dahsyat kepada semua orang. Ayat yang ke-14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi jelas antikrisnya dulu datang, baru setelah itu tanda kuasa diberikan kepada para pengikutnya. Ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan semua kita sudah naik terangkat ke sorga. Tetapi yang menarik, yang saya ingin bahas, ada simbol di akhir zaman. Bagaimana setan menggunakan sesuatu, yaitu apa? Yaitu adalah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda. Di mana? Pada tangan dan dahinya. Saya percaya ini simbol. Apa itu dahi? Pikiran. Apa itu tangan? Perbuatan. Sepanjang hari ini, pikiran kita firman Tuhan, pikiran kita perkara di atas, pikiran kita menyenangkan hati Tuhan, Anda pasti diluputkan dari antikris. Menurut saya, dahi ini bukan sekadar hurufiah. Ada sesuatu yang ditaruhkan di dahi kita dan di tangan kita. Tapi ini adalah simbol. Tapi yang sudah dikuasai oleh antikris, maka yang dipikirkan, maka yang direnungkan, maka yang diinginkan, itu pasti sesuai dengan apa yang setan inginkan. Tangannya jahat, tangannya itu melakukan kejahatan. Tetapi bagi orang percaya, apa saja yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Jelas ini adalah simbol. Perhatikan ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu,
yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Dan jelas ini adalah mamon. Ini adalah uang. Pada zaman Kejadian pasal yang ke-11, yang dipakai adalah popularitas. Ketika pada zaman Yesus yang digunakan kekuasaan. Sedangkan pada akhir zaman yang mana manusia selalu tertarik, yaitu adalah mamon, yaitu adalah uang. Alkitab tidak pernah berkata sembah Tuhan atau sembah iblis, karena iblis gak menarik. Tapi Yesus berkata menyembah Tuhan atau mamon, karena mamon menarik, uang menarik. Dan mamon digunakan oleh iblis untuk manusia menjadi sama seperti Tuhan. Membeli dan menjual adalah simbol dari uang dan materi, itu jelas. Itu mamon. Iblis menggunakan mamon untuk manusia menjadi sama seperti Tuhan. Jelas ini terjadi di akhir zaman. Semua memburu uang, memburu mamon, dan banyak orang yang terjerat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita dimerdekakan oleh karena anugerah Tuhan. Dan ayat yang ke-18 yang penting di sini ialah hikmat. Tentu hikmat yang datang dari Tuhan. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Perhatikan, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan manusia dicipta di hari ke-6. Maka ayatnya berkata, dan bilangannya ialah 666. Jadi saya yakin ini adalah bentuk kegagalan iblis. Bentuk kegagalan manusia. Yaitu adalah 666. Karena manusia ingin menjadi seperti Allah, sempurna, angka 7. Tapi Alkitab hanya berkata mereka tidak sampai di angka yang 7. Sempurna seperti Allah, tapi mereka hanya sampai pada angka 6. Karena manusia dicipta di hari yang ke-6. Dan kegagalan manusia dinyatakan 666. Ketahuilah jemaat Tuhan, yang dominan dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu bukan angka 6, angka 7. 7 cawan, 7 materai, 7 sangkakala, 7 roh Allah, 7 sidang jemaat. Saudaraku, yang sangat dominan bukan angka 6, angka 7. Karena itu Tuhan sendiri. Dan manusia yang ingin menjadi seperti Tuhan, gagal, gagal, dan gagal. Saya berdoa agar semua kita mengerti konspirasi iblis menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah popularitas. Yang kedua adalah kekuasaan. Dan yang ketiga adalah mamon. Ini doa saya, agar semua kita menang secara spirit. Saya tidak akan khotbahkan bagian yang terakhir, tetapi bagian yang terakhir juga adalah penting, yaitu adalah bagaimana kita bisa keluar lebih daripada pemenang. Saudaraku, saya tidak akan eksposisi satu perikop yang sangat kaya, yang mana Paulus ketika itu memberikan pesan kepada jemaat Efesus, yaitu Efesus pasal yang ke-6. Alkitab dengan jelas berkata ayat yang ke-10 hingga dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Saya minta semua jemaat buka Alkitabnya yang ingin menang. Yang tidak terpengaruh oleh konspirasi-konspirasi jahat. Kita harus berdoa perlengkapan rohani. Karena peperangan kita bukan dengan darah dan daging. Alkitab di ayat yang ke-10 jelas, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam firman, kuat di dalam doa pujian penyembahan, kuat di dalam melayani, kuat di dalam hadiratnya, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11 Anda bisa baca sampai dengan ayat yang ke-20, itu perlengkapan rohani. Yang mana ketika kita lakukan, itu kuasanya luar biasa. Dan kita pasti menang, kuat sampai akhir. Ketika dia datang kali kedua, dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini telah dibentangkan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya semua kita menerimanya dengan sukacita. Satu penyingkapan, pewahyuan mengenai konspirasi
akhir zaman. Dengan pewahyuan ini kita menjadi sensitif agar ketika iblis menggunakan uang, menggunakan popularitas dan menggunakan kekuasaan untuk menjadi sama seperti manusia, dan biarlah damai sejahtera Tuhan seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonika, agar damai sejahtera Allah lah yang memimpin tubuh, jiwa dan roh kita sempurna, agar pada saat dia datang kali kedua di awan-awan yang permai, kita didapatinya layak di hadapannya. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terikat dengan darah dengan kita, jemaat Tuhan IRC dimanapun Anda berada, semua dalam proteksi damai sejahtera. Mari kita angkat suara kita tinggi, ekspresikan. Walaupun ibadah ini online, Anda tidak beribadah seperti biasa di gereja, tapi ekspresikan sebagaimana Anda beribadah di gereja, agar realita hadirat Tuhan sampai di rumah Anda dan semua kita dilawat Tuhan. Syarababakana maradakana 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 maradakana. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Bapak, biarlah semua kami setiap hari bukan hanya membaca Mazmur 91, tetapi semua kami membaca Efesus pasal yang ke-6, perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah, agar kami semakin kuat
di dalam Tuhan, kuat dalam firman, kuat dalam damai sejahtera, kuat dalam kekudusan, kuat dalam hadirat-Mu, kuat dalam doa pujian penyembahan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kelak saatnya Engkau datang kali kedua, itulah yang kami rindukan. Karena bagi dunia itu adalah penghukuman, bagi dunia itulah penderitaan baru. Tapi bagi kami orang-orang yang percaya, itu adalah pesta bersama dengan Tuhan. Pesta perjamuan makan anak domba. Dan itulah yang kami rindukan. Dan kami tahu damai sejahtera-Mu itu memproteksi hidup kami, melindungi kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Semua karena damai sejahtera, karena Engkau adalah Allah damai sejahtera yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa agar setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada di rumah, di mana saja mereka berada, damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan membuat hati kami tidak takut dan tidak cemas. Karena kami tahu kegagalan daripada konspirasi iblis sudah terjadi di kayu salib dan Engkau bangkit di hari ketiga. Kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan, meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup.
Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pengumuman singkat saja. Kembali saya akan umumkan mengenai prayer call center. Kami hadir untuk Anda, kami hadir untuk mendoakan Anda. Anda bisa drop pokok-pokok doa Anda dan kami akan berdoa. Banyak kesaksian, kesembuhan, kelepasan, terobosan, bahkan bisnis-bisnis yang dipulihkan, penjualan-penjualan yang dipulihkan. Juga kami mendapatkan respon karena setelah beberapa minggu ini, setelah didoakan ternyata kami bersyukur ada banyak kesaksian. Tentunya bukan karena kami, bukan karena tim doa, tetapi oleh karena kasih karunia berlaku untuk semua Anda. Kami mengucap syukur juga untuk ketaatan-ketaatan daripada jemaat Tuhan yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, apapun bentuknya, sekecil apapun dan sebesar apapun, karena yang Tuhan lihat adalah hati yang taat kepada Dia. Dan saya yakin Tuhan yang memberkati kita terlebih dahulu, membuat kita dapat menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di gereja ini. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita sampai pada bagian akhir. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras semua Anda katakan amin.